Saya Chandra Deta Pawitra dengan NIM 201200036. Saya akan menyampaikan tentang sebab atau sabab dan juga syarat. Tentang hukum wadi. Yang pertama ada pengertian wadi. Kata al-wad merupakan masdar dari wada'a, dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan atau rekayasa, pengarangan, dan peletakan. Dalam definisi hukum syara, kata al-wad yang mewakili hukum wadi berarti peletakan sesuatu menjadi hukum syara dalam bahasa Indonesia. Selain makna peletakan, kata al-wad dalam definisi hukum juga bisa diartikan dengan tatakan, yang dekat maknanya dengan peletakan. Al-wad juga dapat dimaknai dengan ukuran, jadi dapat dipahami bahwa hukum wadi merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. Yang pertama ada sabab. Sabab atau sebab menurut Prof. Dr. Rahmat Syafi'i MA dalam bukunya Ushul Fiqih, bahwa sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syar'i sebagai tanda dari hukum. Macam-macam al-sabab dapat dilihat dari segi pengaruh yang ditimbulkan. Al-sabab yang menyebabkan adanya hukum taklifi, misalnya masuknya waktu sholat yang dijadikan syar'i sebagai al-sabab adalah kewajiban salat. Al-sabab yang menjadi sebab penetapan hak milik dan kehalalan suatu barang atau sebaliknya menghilangkan keduanya, misalnya akad jual beli, nikah, talak, dan lain-lain. Yang kedua ada syarat. Ketiadaan syarat memastikan ketiadaan hukum, tapi keberadaan syarat tidak memastikan keberadaan hukum. Contohnya, wudu adalah syarat sholat. Tanpa wudu tak akan ada sholat, tetapi adanya wudu tidak memastikan adanya sholat. Menurut usul fikih, syarat adalah sesuatu yang kesohihan suatu perbuatan hukum bergantung kepadanya dan bukan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Zuhaili mengemukakan definisi syarat sebagai sifat yang jelas yang bergantung padanya keberadaan hukum, atau dengan kata lain, sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum dan sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspitaningrum dengan NIM 201200043. Saya akan mempresentasikan materi tentang mani atau pencegah hukum. Mani atau penghalang dalam usul fikih biasanya didefinisikan sebagai sesuatu yang keberadaannya menyebabkan ketiadaan hukum atau batalnya sebab. Mani adalah kebalikan dari sebab. Contohnya, haid dan nifas adalah mani dilakukannya sholat bagi wanita. Zuhaila beranggapan bahwa mani terdapat dua jenis, yaitu 1. Mani al-hukmi, yaitu al-mani yang menghilangkan suatu hukum syariat. Kedua, mani al-sabab, yaitu al-mani yang dapat menghilangkan al-sabab yang telah memunculkan suatu hukum syariat. Berikutnya adalah rukhsah. Rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT dari berbagai hukum dengan maksud untuk memberikan keringanan kepada mukallaf dalam situasi dan kondisi khusus. Menurut ulama Syafi'iyah, hukum rukhsah dibagi menjadi 4, di antaranya 1. Rukhsah wajib, 2. Rukhsah mandub, 3. Rukhsah mubah, dan keempat, rukhsah khilaf al-aula. Ini biasanya lebih sering diutamakan untuk ditinggalkan. Kategori yang mendapat rukhsah. 1. Ikrah atau pemaksaan, yaitu menghendaki orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Kedua, nisyan atau lupa, yaitu tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu yang diperlukan.
Ketiga, jahal atau tidak tahu. Ketidaktahuan ini sifatnya adalah sangat dilematis. Yang keempat adalah safar atau perjalanan. Hal ini disebabkan karena ketika kita melaksanakan perjalanan atau bepergian, itu kita mengalami kesulitan untuk melakukan kewajiban keagamaan. Yang kelima adalah nakis atau nilai minus. Yang termasuk dalam golongan nilai minus ini antara lain anak kecil, orang gila, orang idiot, dan hamba sahaya. Yang keenam adalah al-urs atau kesulitan. Misalnya, ketika hujan, biasanya lebih sering air akan tercampur dengan najis. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan adanya ruqyah. Berikutnya adalah azimah. Azimah adalah hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah, yang tidak tertentu pada suatu keadaan saja, dan tidak khusus untuk seorang mukallaf. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa azimah adalah hukum syara yang disyariatkan secara umum untuk dikerjakan oleh manusia. Artinya, azimah ini bersifat hukum umum atau hukum asal. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Kurnia Anggraini dengan NIM 20120044. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sah, batal, dan fasid. Sah adalah kitabullah yang menunjukkan suatu perbuatan hukum yang telah sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan yang dimaksud adalah rukun dan syarat. Dalam Al-Quran, kitabullah tentang sah tidak banyak ditemukan. Dalam 2 ayat hukum, perbuatan yang sah disebutkan dengan menyinggung balasan dari perbuatan hukum tersebut. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Al-Baqarah yang berbunyi, alladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi summa la yattabi'un ma anfaqu man ana walazan lahum ajruhum, yang artinya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringinya apa yang ia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti penerimaannya, bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Atau dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, man tunfiquna min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigan wajhilah wa ma tunfiquna min khairin yuwafa ilaikum wa antum la tas'alun, yang artinya, dan apapun yang kalian infakkan dari harta yang baik, maka itu untuk diri kalian. Dan janganlah kalian berinfak, melainkan mencari ridha Allah. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, niscaya dikembalikan pada kalian secara penuh, dan kalian tidak akan dizolimi. Batal atau batil. Batil adalah kitabullah yang menunjukkan suatu perbuatan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam ayat hukum, beberapa ayat tentang batil ditunjukkan melalui kata tublitu, yang artinya batalkan, atau takbalu, yang artinya menerima. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu saqadinakum bila mani wa al-azza khalisin yunfiku manahu ri'a'an nasi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan infak kalian karena menyebut-menyebutnya dan menyakiti penerimanya. Dari ayat ini dipahami bahwa sedekah dengan menyebut-menyebutkannya atau menyakiti perasaan penerimanya adalah batil. Fasid adalah juga kebalikan dari syah. Istilah ini tidak berlaku di kalangan ulama jumhur, karena bagi mereka fasid mempunyai arti yang sama dengan batal
baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Pengertian fasid hanya berlaku di kalangan ulama Hanafiyah. Itu pun hanya dalam bidang muamalat, tidak dalam bidang ibadah. Artinya, dalam bidang muamalah ini ada perbedaan antara fasid dengan batal. Dengan demikian terdapat kesamaan pendapat dalam hal pernamaan batal dengan fasid. Dalam ibadat yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat atau belum berlaku sebab atau terdapat mani. Dalam bidang akad atau muamalah terdapat kesepakatan ulama dalam penggunaan arti syah, yaitu suatu akad telah memenuhi syarat-syarat yang melengkapi sebab dan tidak terdapatnya padanya halangan apapun. Tetapi dalam menetapkan hukum tidak syah terdapat perbedaan pendapat.